viral di media sosial ya. Itu kan dimulai dari sebuah unggahan video dari komunitas sepeda motor gitu ya, di pedalaman Aceh. Terus mereka dengan gambar yang samar-samar juga karena sedang melaju motornya, ada penampakan semacam orang katei pakai tombak terus bertelanjang dada begitu. Video itu sempat viral, terus banyak dugaan-dugaan gitu ya. Ada yang bilang ini suku Mante gitu ya, atau Mantir ya. Nah itu tahun 2017. Sahabat KG, bertemu lagi di Polantas Podcast Lantai 17 bersama dengan aku Asri Siombing. Dan hari ini temanya menarik sekali nih. Judulnya aja itu udah histori, biografi dan tradisi dalam majalah bersejarah Intisari. Dan kita langsung bersama dengan Mas Mahandis Yonata, pemimpin redaksi dari Intisari. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Mungkin boleh menyapa sahabat KG yang hari ini bergabung bersama dengan kita. Halo sahabat, berjumpa dengan saya, Mahandis Yonata Tamrin, Editor-in-Chief Intisari. Mas Yan, yang terakhir kali aku baca, sebenarnya abis scroll nih dari Intisari Online. Mungkin sahabat KG di sini, semua yang nonton di sini udah tahu bahwa Intisari tidak hanya printnya saja, tapi kemudian sekarang ini online-nya pun kita bisa bersentuhan lah dengan Intisari melalui Intisari Online gitu. Dan yang terakhir aku baca itu sangat menarik buat aku Gen Z yang suka main TikTok ini, adalah tulisan artikel tentang suku Mante nih, Mas. Bahasannya cukup menarik bahwa itu mitos mungkin, tapi kemudian dibahas juga bahwa ada penelitian-penelitian tentang itu gitu. Kalau Mas Yan sendiri melihat si suku Mante ini seperti apa nih, Mas? Ya, itu sempat menarik ya dan viral di media sosial ya. Itu kan dimulai dari sebuah unggahan video dari komunitas sepeda motor gitu ya, di pedalaman Aceh. Terus mereka dengan gambar yang samar-samar juga karena sedang melaju motornya, ada penampakan semacam orang katei pakai tombak terus bertelanjang dada begitu. Video itu sempat viral, terus banyak dugaan-dugaan gitu ya. Ada yang bilang ini suku Mante gitu ya, atau Mantir ya. Nah itu tahun 2017. Ya. Terus kami coba bikin artikelnya, tapi kita nyebutnya masih misteri ya, karena memang video itu juga masih belum jelas siapa sejatinya sosok yang tampil di situ ya. Tapi kita menyebutnya misteri atau ada aspek mitos dan fakta. Dan sebenarnya kalau kita ngelihat ke belakang gitu, di ensiklopedi suku bangsa di Indonesia yang terbitan Yayasan Pustaka Obor itu ya, itu juga sebenarnya suku Mante tidak disebut di situ gitu. Terus kalau kita jauh kembali ke belakang ya, awal abad 20, Snoek Hurkronje itu juga dalam bukunya tentang Aceh gitu ya. Snoek ini adalah penasihat dari pemerintah Hindia Belanda soal urusan Aceh dan Islam gitu ya. Karena penelitian dia tentang Aceh dan Islam, itu juga dia menyebut suku Mante ini, tapi dia juga masih menambahkan kata kabarnya. Artinya di era Snoek pun sebenarnya suku ini sudah disebut-sebut, dan kabarnya memang tinggal di pedalaman Aceh gitu ya, katei gitu ya, dan tidak bersentuhan dengan peradaban modern gitu. Nah mungkin ingatan itu kembali lagi ke zaman sekarang melihat fenomena yang tidak pernah disebut-sebut sebelumnya kan. Jadi saya pikir menarik juga nih kita mengenal budaya tutur bangsa kita ya, tentang suku-suku pedalaman yang selama ini mungkin belum pernah tercatat. Kita nggak tahu apakah suku itu masih ada atau sudah punah gitu. Tapi yang atau menarik, bahkan benar adanya gitu ya, Mas. Benar adanya. Tapi yang menarik adalah
narasi-narasi budaya tutur itu muncul kembali gitu ya. Terus mungkin dihubungkan, orang-orang juga menghubungkan dengan Mama Flo ya, Homo floresiensis yang di Flores itu juga KT kan. Apakah ini ada kemiripan ya, dihubung-hubungkan ya. Tapi kita nggak ke arah pseudoscience ya, tapi lebih ke bahwa ini ada temuan menarik, diduga ada kaitannya dengan cerita-cerita budaya leluhur tadi gitu. Itu tahun 2017, kemudian 3 tahun belakangan ini kita juga mengulang lagi cerita itu ya, setiap tahun 2022, 2023, 2024 masih banyak yang minat. Masih gitu. banyak yang minat, bener. Iya. Belakangan bahkan video itu viral lagi tuh Mas, Iya. yang video motor itu tadi. Iya. Nah, yang menarik mungkin adalah bagaimana cara Intisari kemudian menggambarkan yang sebenarnya cerita itu sudah lama ada gitu ya Mas, dari sebenarnya udah bisa dibilang budaya tutur ya tadi ya Mas, Iya, budaya tutur yang dari dulu sudah ada, tapi kemudian masih ada peminatnya ternyata, masih dicari-cari tahu, dan kemudian itu yang disampaikan Intisari untuk pembaca dan menyampaikannya bahwa itu sebenarnya mungkin saja masih mitos juga ya Mas, Iya. masih belum terbukti kebenarannya gitu. Nah, bicara soal itu Mas, bicara soal bagaimana Intisari menggambarkan cerita budaya tutur tadi, yang menarik adalah kenapa sih akhirnya Intisari masuk pada bagian itu Mas? Ada 3 pilar yang mungkin boleh dijelaskan juga nih Mas. Iya, Intisari awalnya ya, kalau awalnya kan memang majalah yang pengetahuan populer gitu ya, tetapi para pendiri itu selalu menekankan bahwa ini bukan majalah yang ngomongin angan-angan ya, tapi harus real ya, harus ada bukan opini semata begitu ya, tapi ini memang ngomongin tentang manusia gitu. Jadi kita mulai berubah gitu, itu tahun 2021 kita memfokuskan pada 3 pilar itu, histori, biografi, dan tradisi. Jadi memang banyak hal sih pertimbangannya ya. Salah satunya memang pembaca Intisari memang minat hal-hal yang demikian gitu ya. Bahkan serial-serial buku kami yang pernah terbit di tahun 80-an, 90-an, 2000 itu tema-tema sejarah atau biografi itu masih disukai gitu ya. Saya masih ingat Intisari itu menerbitkan tentang edisi khusus tentang Soekarno gitu ya. Itu juga banyak peminatnya. Bahkan sampai 2 kali kami bikin ya. Jadi itu membuktikan bahwa tema-tema biografi itu disukai gitu disukai ya. oleh pembaca Intisari Ya. gitu. Dan juga soal sejarah apalagi ya. Sejarah itu juga menjadi semacam daya tarik lah kalau untuk pembaca kita tentang sejarah, apalagi kalau dikaitkan dengan sejarah Indonesia ya. Karena kami mencoba membahas sisi aspek Indonesianya gitu. Terus untuk tradisi, nah tradisi ini juga menarik karena ya suku itu bagian dari tradisi ya, tradisi tutur ya. Jadi banyak yang tradisi-tradisi tutur ini yang mungkin tidak terselamatkan ya. Padahal barangkali di dalamnya ada moral cerita di situ. Jadi banyak hal sih tradisi, termasuk kita bikin wayang panji ya, liputan wayang panji, terus juga kesenian-kesenian tradisi itu dalam misi kita turut menyelamatkan tradisi. Itu ya. Kalau tidak pernah disampaikan gitu ya, tidak pernah diulas, tidak pernah diperbincangkan, jangan-jangan tradisinya udah hilang loh. Ya, jadi kita memunculkan kembali narasi-narasi itu supaya tetap ramai diperbincangkan baik di obrolan warung kopi maupun sampai media sosial gitu ya. Oke, Mas. Nah, Intisari ini kan sebagai sang pemula gitu untuk Kompas Gramedia. Mungkin sahabat KG yang nonton hari ini juga sudah tahu bahwa ulang tahunnya pun bersamaan gitu. Karena memang ulang tahun Kompas Gramedia akhirnya diambil dari terbitan pertama Intisari pada masa itu ya, Mas. Mungkin boleh diceritakan pada masa itu Intisari itu menyampaikan apa dan proses akhirnya lahirlah Intisari itu seperti apa, Mas? Ya, saya cerita sedikit ya tentang awal mula Intisari ya. Jadi Intisari ini kan didirikan oleh dua jurnalis mumpuni lah pada masanya ya. Pertama Oyong Pengkun atau yang kita kenal sebagai Petrus Canisius Oyong, PK Oyong, dan Yakob Utomo. Waktu itu sebenarnya mereka
punya kesibukan sendiri ya tahun 50-an gitu ya. Pak Oyong itu dia jurnalis Kengpo tahun 40-an, kemudian lanjut jadi pemimpin redaksi majalah Star Weekly, terus ketemu Pak Yaakob Utama yang pemretnya majalah Penabur. Nah, jadi mereka ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi ketemunya itu justru di Jogja, artinya obrolan mereka ya. Jadi oh ya, Pak Yaakob ini orang Jogja ya, orang Magelang lah, orang Magelang gitu ya. Nah, mereka ngajak ketemuan lah di makan malam di sebuah restoran di dekat Prambanan, Mbok Brek, ayam goreng gitu. Sampai sekarang masih ada saya pikir. Terus habis itu mereka ngobrol-ngobrol tentang yuk bikin majalah yang ngomongin tentang manusia gitu ya. Karena waktu itu pertama majalah Pak Oyong Star Weekly di Bredel ya. Karena tulisan dia tentang luar negeri lah di Bredel pemerintah, dan pemerintah sedang ada penekanan informasi ya, pembatasan informasi luar negeri masuk ke Indonesia ya. Kita mungkin waktu itu zaman tertutup ya, era-era tahun 60-an, sehingga muncul pemikiran membuat majalah yang kaitannya dengan cerita manusia gitu. Bukan politik sih. Jadi lebih ke aspek insani ya, lebih ke manusia, human interest ya. Makanya ada cerita-cerita manusia, kemudian tentang teknologi juga ada gitu ya. Jadi ada bahkan ada menerima tulisan-tulisan dari kontributor dari luar gitu ya. Artinya orang-orang kita yang ada di luar negeri kirim ke sini gitu. Itu nah, saya kembali ke obrolan di warung makan tadi. Setelah ngobrol-ngobrol di warung makan ayam goreng tadi, mereka nonton Sendera Tari Ramayana. Kebetulan waktu itu bulan purnama ya. Jadi ya kalau orang bilang saat bulan purnama orang mendadak jadi pujangga, nah ini ada yang mendadak bikin majalah nih. Jadi ya setelah itu lahirnya Intisari di Agustus 1963 ya. Terbit dengan tiras 10.000, tebalnya 128 halaman, tebal ya. Iya, dan ludes menurut laporan waktu itu ya. Yang menarik nih sebenarnya harga Intisari untuk Jakarta dan sekitarnya itu kan Rp60. Terus untuk luar Jawa Rp65. Itu sudah termasuk sumbangan pembaca untuk pembangunan Tugu Monumen Nasional, Monas yang kita kenal kadang-kadang sekarang ya. Berarti gitu. Dari awal Intisari itu ada, udah memberikan kontribusi untuk Jakarta gitu ya. Iya, jadi pembaca-pembaca kita itu ada bentuknya nih, tugu itu ya. Tugu jadi, ini pertama turut membangun ya. Makanya saya setiap lewat Monas itu teringat, waduh, ini dibantu oleh pembaca Intisari gitu ya. Itu menarik sih, kenangan semacam itu ya. Oke. Lalu dalam perjalanannya Mas, sekarang kita mengenal Intisari punya 3 pilar itu tadi. Oke. Mengapa sampai akhirnya state gitu di kita Intisari ada di 3 pilar ini? Iya, sebenarnya 3 pilar ini bukan hal baru di Intisari ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa Intisari memang majalah yang beragam ya, beragam, ilmu pengetahuan populer tentang manusia. Dulu terkenal Perkara, rubrik Perkara itu tentang cerita kriminal, itu diminati sekali dan menjadi obrolan sampai sekarang gitu ya. Juga ada sempat tahun 2000-an itu image-nya jadi majalah kesehatan. Ya, dan memang banyak peminatnya gitu ya. Sebelum akhirnya revitalisasi menjadi majalah yang lebih baru lagi. Terus pada pandemi kemarin kita lebih ke histori, biografi, dan tradisi gitu. Nah, sebenarnya bagian pilar itu ada di setiap edisi Intisari gitu ya. Cuma memang mungkin di perjalanan nggak benar-benar nge-state 3 pilar itu gitu. Iya. Jadi serial-serial buku Intisari itu ada konten histori, biografi, dan tradisi gitu. Dan sebenarnya juga ini masih sejalan dengan value-nya. Gitu. Value dan leluhur kami ya.
Pak Oyong dan Pak Yakob itu kan sama-sama guru, ya. Terus Pak Yakob itu juga pernah sekolah guru ilmu sejarah. Terus Pak Yakob ini juga menulis ya biografi yang kelak nanti diterbitkan tahun 2000-an lagi koleksinya. Tulisan-tulisan Pak Yakob di Intisari itu kita terbitkan dalam buku. Ya, itu isinya biografi tokoh-tokoh yang ditulis oleh Pak Yakob. Ya, tokoh-tokoh nasional yang tulis Pak Yakob ya. Terus Pak Oyong ya. Pak Oyong ini juga saya pikir orang yang sangat peduli dengan sejarah ya. Karena bukunya yang setidaknya 3 masterpiece ya tentang perang Pasifik dan perang Eropa sampai sekarang dicetak dan masih banyak yang mencari gitu. Nah, nama Intisari sendiri sebenarnya bukan muncul tiba-tiba sih. Nama Intisari itu muncul sebenarnya ya, itu adalah kolom Pak Oyong di majalah Star Weekly. Namanya memang Intisari. Jadi kalau kita ngelihat bentuk huruf Intisari yang ada di edisi pertama itu mirip-mirip dengan nama yang kolom, ada kolom di Star Weekly ya. Ya itu. Nah, karena kami punya riwayat tentang liputan-liputan sejarah, apalagi biografi dan juga budaya dalam tradisi, akhirnya kenapa sih kita nggak memfokuskan pada 3 pilar itu? Karena sekarang gitu ya, artinya waktu tahun 2021 itu kita ambil keputusan membuat Intisari menjadi fokus dalam 3 pilar itu, karena orang-orang itu juga sekarang nyarinya nggak yang gado-gado gitu ya. Mereka mencari yang dalam gitu ya, bahkan di web pun mereka mencari khusus yang minat mereka gitu lah. Nah, kenapa kita nggak menyediakan sebuah media yang menyediakan informasi yang tebal di 3 pilar itu, histori, biografi, dan tradisi. Webnya juga mengikuti demikian kan, jadi web Intisari sekarang juga 3 pilar itu, dan justru kita lebih ini ya, lebih bisa dikenal ya. Karena, dengan 3 pilar ya, itu. Karena peran komunitas dalam dinamika di Intisari itu sangat penting ya. Jadi kita kenal banyak komunitas dan sampai sekarang masih kerjasama dengan komunitas sejarah hampir setiap minggu lah. Mungkin ya sebulan sekali itu dengan sahabat museum kita sudah bikin ikut dalam pelesiran tempo dulunya sahabat museum ya. Ini sebenarnya membina apa ya, hubungan dengan komunitas itu menjadi suatu keharusan kalau sekarang ya. Sebenarnya juga ingin komunitas-komunitas di kota-kota lain itu juga, kalau ingin apa ya, yuk kita berkolaborasi ini bisa banget gitu ya. Kita mungkin eventnya ada di kota teman-teman ya, di kota-kota lain di luar Jakarta, tapi yuk kita mengusung misi bagaimana sih sejarah tapi dibahas secara asik. Nah, ini mungkin teman-teman komunitas di kota-kota entah di Jawa atau di luar Jawa ini bisa berkolaborasi dengan kami. Kami saling inilah, kita bermitra lah untuk membantu ini ya, narasi-narasi sejarah di setiap kota. Karena di setiap kota itu punya narasi sejarah sendiri. Betul. Gitu. Nah, itu dia Mas, dari bagaimana akhirnya cara Intisari di tengah audiens yang sekarang modern gitu ya Mas. Mungkin kebiasaan membacanya juga berubah online dan segala macam, untuk kemudian tetap relevan nih Mas untuk pembaca-pembaca sekarang ini. Atau Intisari akhirnya memutuskan untuk kita fokus pada orang-orang yang memang punya minat terhadap histori, biografi, dan tradisi itu tadi Mas. Iya. Ini kaitan dengan elemen jurnalisme ya. Saya pikir Bill Kofah dalam 10 elemen jurnalisme itu kan salah satu butirnya menyatakan bahwa buatlah hal penting ini menjadi relevan. Jadi kalau untuk media berarti dia harus membuat relevan dengan kondisi sekarang seperti apa gitu ya. Ini yang menjadi tolok ukur kita yang pertama. Tapi juga Pak Yakob Utama tahun 80-an ya, itu dalam buku Perspektif Pers Indonesia itu sudah menekankan bahwa
media-media yang akan lestari ya, langgeng itu media-media yang pertama mereka tanggap terhadap perubahan, kemudian juga dia bisa menyesuaikan dengan perubahan itu, dan artinya ada inovasi dan ada adaptasi. Itu yang kalau kita ngelihat perkataan Pak Yaakob itu ya, yang pentingnya ada inovasi dan adaptasi. Dan intisari bagian dari value itu tadi. Jadi kita melihat kalau kita ingin survive, berarti kita harus relevan dengan masyarakat sekarang. Dan mengikuti inovasi itu tadi ya Mas. Sejarah mungkin akan dibahas sama ya dari tahun ke tahun, tapi konteksnya atau mungkin hal yang menarik yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa sekarang yang bisa dihubungkan dengan peristiwa masa lalu itu yang membuat sejarah menjadi relevan untuk hari ini. Dan kemudian tetap menarik untuk mungkin meskipun perubahan usia kan akan semakin yang sekarang mungkin udah nggak benar-benar merasakan masa sejarah itu gitu ya Mas. Iya. Untuk kemudian inovasi itu yang kemudian dilakukan oleh Intisari untuk kemudian sampai ke audiensnya gitu. Iya, kami nggak hanya di web ya, kan kita di platform web itu memang ada cerita tentang sejarah ya, histori atau tentang tokoh-tokoh penting. Tapi kan kita juga bikin video berkait dengan 3 pilar itu dan juga nanti diturunkan di media sosialnya. Jadi kita justru sekarang banyak sih, jadi nggak hanya web saja, tapi juga kalau edukasi sejarah berarti ya bisa lewat video, bisa lewat medsos yang mungkin lebih santai ya. Kita nggak perlu dalam-dalam. Kalau orang medsos kan biasanya nyari yang yang asik-asik aja, quote-quote karena yang ngelihatnya asik, sebentar doang gitu ya Mas. Yang penting dalam kesebentaran itu kita menyampaikan ada sesuatu yang penting di situ gitu. Itu berarti cara Intisari untuk kemudian bisa engage dengan perilaku audiens sekarang yang mungkin berubah dari dulu ya Mas, dibandingkan dulu. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Apa yang kemudian untuk ulang tahun Intisari yang ke-61 ini, mungkin mimpi apa dan upaya apa nih yang dilakukan untuk oleh Intisari? Iya, ya ini kaitan dengan ulang tahun ya, besok ini ya 17 Agustus 2024 ini kan Intisari berulang tahun yang ke-61. Kita sebenarnya sedang menyiapkan nih, Mbak. Boleh di-spill dong, Mas. Menyiapkan redesign ya. Kita menyiapkan wajah baru dari web kita. Ya. Jadi kita akan tampil berbeda dengan adik-adik kita gitu ya. Jadi kita akan tampil mungkin lebih menunjukkan aspek visual. Nanti soft launch-nya ada di 17 Agustus, web maupun mobile. Tapi progres masih jalan terus sampai inilah beberapa minggu ke depannya ya, karena kami juga akan menampilkan hal-hal baru lagi nanti. Tunggu aja. Oke, berarti dalam rangka yang ke-61 ini ada hal baru yang sahabat KG mungkin bisa lihat secara visual ya Mas di webnya Intisari. Mungkin boleh di-share kepada sahabat KG yang hari ini bergabung untuk bersentuhan dengan Intisari itu bisa melalui apa aja Mas? Iya, dari web Intisari Online, kemudian untuk media sosialnya bisa dari Facebook, Instagram, Twitter, juga YouTube ya. Iya. Oke, Mas Yohan terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini. Kita dapat insight baru, dapat pengetahuan mungkin buat sahabat KG yang penasaran sebenarnya dengan Intisari. Dan tadi kita bisa lihat dan ketahui bersentuhan dengan Intisari melalui Intisari Online ya Mas. Sahabat KG bisa melihat di sana. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Yohan sudah bercerita bersama dengan kita. Dan sahabat KG terima kasih sudah menonton Polantas edisi kali ini. Jangan lupa untuk nonton edisi lainnya di YouTube Kompas Gramedia dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.